Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristoteles Salahuddin, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang. Saya di sini akan mensosialisasikan tentang 5M dan apa itu pentingnya vaksin. Saat ini di Indonesia masih banyak kasus COVID yang menyerang, yang tentu saja yang menyerang masyarakat semuanya, yakni sudah kurang lebih sekitar 4 juta orang terpapar dan sudah ada sekitar 130 ribuan orang yang meninggal gara-gara virus yang satu ini. Tentu saja virus COVID ini tidak perlu diremehkan. Bayangkan saja jika kita meremehkannya sedikit saja. Kemudian kita tidak memakai masker ketika keluar rumah, lalu kita terpapar dari orang lain, kemudian kita pulang dan menyebarkan ke keluarganya dan keluarga kita sendiri, apalagi orang tua yang rentan terhadap virus. Parahnya lagi jika sampai meninggal, alhamdulillah. Sungguh menakutkan, bukan? Maka dari itu kita diharuskan atau diwajibkan mematuhi protokol kesehatan 5M. Nah, apa itu 5M? 5M adalah singkatan dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin untuk mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun adalah salah satu hal yang cukup efektif dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal dalam mencuci tangan, kita disarankan untuk mencuci tangan minimal 20 detik beberapa kali sehari. Misalnya sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung waktu bersin, itu juga perlu cuci tangan. Mencuci tangan tidak selalu memakai sabun. Kita juga bisa menggunakan hand sanitizer yang setidaknya memiliki kandungan 60% alkohol. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awalnya, yang mana Maret tahun 2020, WHO menyarankan agar yang memakai masker hanya untuk orang sakit, untuk mencegah penularan kepada orang yang sehat. Tetapi saran itu hanya berlaku beberapa bulan karena kasusnya sendiri makin melonjak dari Maret sampai saat ini. Sehingga saat ini pun orang sehat pun diwajibkan memakai masker juga. Kita juga disarankan memakai masker ketika di rumah jika 1. Ada anggota keluarga yang terpapar COVID, 2. Merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID, 3. Tidak bisa menjaga jarak aman, 4. Ruangan rumah yang sempit. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol berikutnya adalah jaga jarak. Disebutkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bila jaga jarak aman, minimal 1 meter untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari ramainya kerumunan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa juga melakukan pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, pengaturan jalur masuk, dan yang lainnya. Misalnya bagi orang-orang yang sudah vaksin itu boleh masuk. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan atau menghindari kerumunan. Tidak hanya 3M lagi seperti dulu, yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diharapkan untuk menjauhi kerumunan ketika di luar rumah. Hindari tempat keramaian bila sedang sakit. Kalau lebih baik lagi itu, kalau sakit kita kalau bisa beristirahat di rumah seperti protokol yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas sangat perlu di keadaan saat ini, karena semakin lama
kita di luar rumah, maka semakin tinggi risiko terpapar virus COVID. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan mendesak, kalau bisa kita di rumah saja. Karena meski diri kita sehat, walafiat, dan tidak ada gejala apapun, belum tentu kita pulang membawa virus dari benda-benda yang kita bawa. Layaknya PPKM saat ini. PPKM saat ini sangat mengurangi jumlah kasus COVID secara signifikan karena mobilitas masyarakat yang semakin berkurang. Mari kita menerapkan protokol kesehatan 5M dan mematuhi aturan pemerintah. Dan yang kedua, ini adalah hal yang tidak kalah penting dari protokol kesehatan 5M, yaitu adalah vaksin. Apa itu pengertian vaksin? Pengertian vaksin adalah zat atau substansi yang berfungsi untuk membantu melawan penyakit tertentu. Khususnya yang dalam konteks kali ini adalah COVID. Oleh karena itu, vaksinasi sangat penting bagi tubuh, apalagi bagi orang-orang yang sering keluar rumah. Lalu bagaimana cara kerja vaksin? Menurut riset, vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin ini dibuat dari virus yang dilemahkan, akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk melawannya. Lalu apa bedanya vaksin sama imunisasi? Vaksin merupakan produk biologi dari virus yang dilemahkan, sedangkan imunisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberikan vaksin. Ada berapa jenis vaksin yang ada di Indonesia? Saat ini ada 5 vaksin dari berbagai tempat. Yang pertama adalah Sinovac. Sinovac ini berasal dari perusahaan Cina. Vaksin ini merupakan vaksin pertama yang tersedia di Indonesia. Dikembangkan dari inactivate virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang mendapatkan dua dosis vaksin Sinovac ini, masing-masing 0,5 ml dan tiap dosis diberikan dengan interval 28 hari. Vaksin ini aman untuk anak-anak khususnya usia 12-18 tahun. Yang kedua ada AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini memiliki platform berupa viral vector non-replicating dan diberikan dalam dua dosis juga. AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibanding vaksin-vaksin lainnya, hingga intervalnya itu 12 minggu. AstraZeneca diklaim ampuh melawan virus varian Delta dan Kappa. Yang ketiga ada Sinopharm. Vaksin Sinopharm juga telah mendapat izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin Sinopharm ini produksi dari perusahaan Tiongkok dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk dalam platform maupun jumlah dosisnya. Sinopharm dapat digunakan pada populasi 18 tahun ke atas. Yang keempat ada Moderna. Vaksin Moderna adalah tipe vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Diklaim vaksin ini ampuh melawan varian Delta, Kappa, dan Gamma. Sebenarnya vaksin ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan sebagai vaksinasi ketiga atau booster oleh pemerintah. Yang kelima ada Pfizer.
Vaksin Pfizer adalah vaksin berbasis RNA juga dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitas vaksin ini dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Diberikan 2 tahap vaksin dan sekali vaksin mendapat dosis 0,3 ml. Pfizer diklaim ampuh melawan varian Delta. Terus, apakah vaksin ada efek sampingnya? Ada. Tetapi efek samping ini tidak semua orang mengalaminya. Berikut adalah efek sampingnya. Nomor 1, nyeri pada lengan. Yang kedua, nyeri sendi. Yang ketiga, menggigil. Yang keempat, mual atau muntah. Yang kelima, rasa lelah. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, bisa flu selama 1-2 hari. Efek samping ini hanya berlaku sementara antara 1-2 hari. Tetapi itu juga demi kebaikan diri kita sendiri, yang mana sekarang apa-apa sudah pakai sertifikat vaksin. Misalnya pergi ke mall atau keluar kota dan lain-lain. Tetapi jangan salah, vaksin ini tidak melindungi kita 100%. Setelah divaksin, kita juga harus tetap melakukan protokol kesehatan 5M, karena orang yang kita temui belum tentu dia sehat 100% dan sudah divaksin. Dan ketika sudah divaksin, kita masih bisa terpapar virus corona. Oleh karena itu, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita vaksin ke gerai vaksin terdekat dan saling menjaga satu sama lain agar tidak terjangkit virus COVID-19 ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.